Ini adalah video yang lama kita tunggu-tunggu ya, dimana seorang kiai dari Ampel itu sepertinya sudah sangat geram juga dengan perilaku Rizik Syihab. Pada saat reuni 212 yang lalu kita tahu bahwa ada pernyataan yang keluar dari mulut Imam Besar Petamburan tersebut akan berupaya meminta kepada Pak Prabowo atau Pak Presiden kita agar dibuka pendaftaran katanya untuk relawan untuk perang ke Palestina. Jadi pemuda-pemuda diharapkan bisa mendaftar menjadi relawan. Saya tidak pernah menyangka akan sepedas ini pernyataan dari Kiai Ampel yang satu ini. Beliau mengatakan bahwa Rizik ini adalah pengecut. Kenapa pengecut katanya? Kenapa bukan dia yang maju duluan? Apalagi kita tahu bahwa memang 2 bulan lalu pernah ke Arab Saudi, itu kan sudah dekat ya. Kenapa tidak langsung ke sana bergabung dengan para pejuang di Palestina? Kenapa harus pula mengumumkan dulu di Indonesia untuk mencari para pemuda-pemuda? Makanya wajar saja kalau Kiai Nur Hidayat mengatakan bahwa Rizik Syihab ini adalah pengecut. Ini coba kita lihat videonya. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Ini namanya pemimpin pengecut. Harusnya beliau yang ke sana sendiri, nggak usah pulang ke sini. 2 bulan menghilang kan dekat, ya. Tinggal ngurus visa ke Gaza. Yang Hussein Gaza yang istrinya asli Gaza Palestina itu malah lari ke sini mencari selamat ya. Kita disuruh ke Gaza atau disuruh ke tepi baratnya? Tepi barat itu sudah banyak dikuasai daerahnya oleh Israel penjajah. Bahkan Yerusalem pusat kota, ibu kota Israel itu Yerusalem, diakui sama Amerika. Kok kita ke sana ya setor nyawa? Bukan berarti kita pengecut, enggak. Lebih baik pemuda-pemuda kita ini di training ilmu pertanian, ilmu peternakan, ilmu perikanan, UMKM lah, dikirim, digaji oleh negara, dikirim ke tempat-tempat yang masih belum banyak orangnya di Indonesia ini, di negeri kita sendiri. Kalau mau perang, ya dikirim sukarelawan ke Papua. Orang-orang sakti kita, ya, dikirim ke Papua untuk melucuti senjatanya UPM sana. Itu. Ya kok mikir sana, oke kita doakan saja dulu. Karena apa? Saudi Arabia yang lebih dekat itu diam saja. Kita nggak memiliki strategi perang. Perang modern itu lawan satu dekat, jarak dekat ini enggak. Nggak ada orang sakti di Gaza. Ya, Perdana Menteri Palestina aja dibom mati ya. Ya, pimpinan Hizbullah Lebanon dibom ya mati ya. Ayo, kita sampai sana ya setor nyawa. Bukan berarti takut, enggak. Orang perang itu harus ada persyaratannya, ada keahliannya, ada bekalnya. Kalau memang jadi tenaga medis misalkan, ya harus diseleksi dulu oleh negara. Tapi baiknya Mas Muhammad Rizik Syihab ini usul ke negara. Karena kok golek penggawean. Yang sekarang di Seoul, di Korea Selatan sana itu juga geger kok. Di mana-mana geger kok. Ya. Di negara-negara persemakmuran bekas Uni Soviet juga geger kok. Masalah keamanan. Jadi lebih baik ngasih contoh. Saya setuju. Yang penting kawan-kawan yang ada di FPI, Dek Hanif paling penting. Dek Hanif sama Kang Mas Muhammad Rizik Syihab dikirim dulu ke sana. Nanti setelah itu menyusul lah. Jangan korbankan lagi. Hari ini kan khaul yang keempat, 6 syuhada itu. 6 syuhada yang meninggal dunia dimakamkan di Megamendung ya.
yang hari ini di Kholi, didongani, saya mengikuti dengan doanya. Kasihan anak-anak muda membabi buta membela tuannya, hampir sama nanti kalau dikirim ke Palestina. Yang tertawa pimpinannya. Nah, ini namanya pengecut. Nah, gak boleh seperti itu. Dalam masalah penembakan 6 santrinya Habib Rizik itu, saya menyalahkan yang menembak, yang menganiaya, tapi juga saya menyalahkan Habib Riziknya. Karena apa? Enggak kesatria. Lebih baik mengorbankan pengawalnya daripada dirinya dan keluarganya. Lalu setelah itu diangkat menjadi syuhada ala mereka. Didoakan, diagungkan. Ya, yang jadi korban itu ya santri-santri pribumi kita. Yang salah itu ya yang nembaki, yang nilorai itu. Kok nggak Habibnya saja? Kok dipilih kok santri-santri yang ngerti apa-apa? Nah, inilah yang kami sayangkan. Ya, semoga hukum Allah ada balasannya. Tidak hanya membalas kepada pembunuhnya, tapi juga menyadarkan keluarganya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Yang dikorbankan pengikutnya itu ternyata bukan dari klannya, golongannya. Kasihan, sangat kasihan. Oke, kita sudah lihat ya secara bersama-sama apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Hidayat menanggapi congor daripada Imam Besar Petamburan. Jadi memang mereka ini pengecut. Jadi yang selalu mau dimanfaatkan oleh mereka itu adalah para mukibing akut. Makanya dari dulu saya selalu menyarankan agar para mukibing ini sadar, keluar dari kodobolang yang nyata. Masuklah pada dunia realitas di mana kalian sesungguhnya ini jauh lebih bermartabat ketimbang mereka. Tetapi karena kodobolang kalian, otak kalian memang yang di bawah standar, akhirnya apa yang terjadi? Kalian menjadi bulan-bulanan para kelambak lawi, dijadikan sebagai alat untuk bagaimana supaya mereka mencapai apa yang dia cita-citakan. Nah, boleh jadi kan ini juga proyek ini bagaimana mengirim pasukan ke sana ini mau bunuh diri. Anak-anak yang tidak paham soal strategi, tidak paham soal penggunaan senjata, yang baru mau diajari, baru mau dibuang ke medan tempur. Lagi pula pertempuran hari ini tidak langsung berhadapan-hadapan, Licik. Pertempuran hari ini itu sudah sangat canggih, orang tidak harus saling ketemu. Nah, jadi kalau anak-anak muda mau dikirim ke sana gimana itu? Itu sama saja mereka dijadikan sebagai landasan bom, landasan senjata-senjata canggih. Nah, apa yang disampaikan Kiai Nur Hidayat benar. Yang penting para pemuda kita ya dilatih sistem pertanian, dilatih bagaimana mengelola peternakan, perikanan. Lebih bagus mereka bergerak secara kolektif bersama-sama menggerakkan sektor ekonomi produktif sehingga mampu mewujudkan apa yang menjadi visi daripada Pak Prabowo 8% perekonomian kita di Indonesia ini ke depan. Daripada mereka dikumpulkan semua, dilatih, baru dibawa ke sana untuk bunuh diri. Dasar memang Iman Jumbo, otaknya memang ini yang tidak clear-clear ini Rizik Syihab. Ya, wajar kalau hari ini kemudian dia betul-betul menjadi bulan-bulanan ya. Tidak juga dihargai oleh Pak Prabowo, faktanya acaranya kemarin tidak dihadiri oleh Pak Prabowo. Ya, wes lah, mudah-mudahan ke depan mereka juga belajar ya, bisa keluar dari kebodohan yang akut, terutama para mukibingnya saya kira, karena para mukibing ini memang betul-betul kita punya tanggung jawab besar, karena dia adalah anak-anak bangsa kita. Dia adalah orang pribumi yang tersandra oleh doktrin para kelambak lawi. Oke sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.